Karena lingguh kok nggon-nggon ora enek kelasane. Tak laporke karo Gusti Allah sing ora nganggo kloso masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minalladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi
والتابعين ومن تبع لهم بإحسان إلى يوم القيامة. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Sa'adatal afadil wa ashabal fadail, ulama'anal kurama wa masyayikhanal a'izza, para alim, para bapak kiai, ibu-ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, segenap pengurus Nahdlatul Ulama, baik dari cabang Musirawas, cabang Lubuk Linggau, cabang Lahat, yang berkesempatan hadir dari jajaran syuriyah dan tanfidiyah beserta seluruh banom-banomnya yang sama-sama kita ta'zimi dan yang insya Allah selalu diberikan pertolongan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengawal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pengasuh Pondok Pesantren Darus Salamah, beliau Sayyidil Akh Kiai Utsman Syafi'i dan Kiai Ali Syafi'i beserta keluarga dan kepengasuhan pesantren beserta seluruh pengurus yayasan pesantren yang saya hormati, para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, Bapak Bupati terpilih Kabupaten Musirawas yang insya Allah sebentar lagi akan dilantik, bersama Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Musirawas. Juga hadir utusan dari Bapak Bupati Lahat yang saya hormati, Bapak Camat bersama Forum Pimpinan Kecamatan, Bapak Kapolsek dan para anggota, Bapak Dan Ramil dan para anggota, para kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, terkhusus sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser yang saya banggakan, bapak-bapak yang saya cintai, ibu-ibu yang dicintai suaminya masing-masing, para santri
dan jamaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Hadir kita di majelis yang mulia ini mudah-mudahan menjadi wasilah agar supaya sisa-sisa umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita benar-benar menjadi umur yang barokah, dan itu kita modali dengan keimanan yang kokoh, kuat dan mantap. Siang ini satu bukti bahwa masyarakat sekitar sini ini merupakan orang-orang yang imannya hebat, yang imannya kuat. Mbok ati gatekno aku omong. Berdasarkan satu pernyataan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah satu ketika beliau bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, man a'jabul khalqi imanan?" Siapa di antara para makhluk Allah yang imannya paling hebat, imannya paling ajaib? Waktu itu para sahabat menjawab, "Imanul malaikah ya Rasulullah." Yang paling hebat adalah imannya para malaikat. Tapi Nabi kemudian menyatakan, bukan. Imannya malaikat itu bukan iman yang hebat. Imannya malaikat itu iman biasa. Malaikat iman pantas, malaikat beriman wajar, karena malaikat dengan Allah itu enggak ada yang rahasia. Malaikat tahu persis rahasia-rahasia Allah. Malaikat tahu urusan-urusan Allah. Makanya kalau malaikat beriman itu wajar. Salah, bukan imannya malaikat yang paling hebat. Ayo, iman siapa? Lantas para sahabat menjawab, imanul anbiya wal mursalin. Imannya para nabi dan para rasul itu yang paling hebat. Kata Rasulullah, bukan. Para nabi, para rasul beriman itu pantas, karena langsung mendapatkan wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril. Jadi wajar kalau para nabi dan para rasul itu beriman. Bukan itu iman yang paling hebat. Lantas para sahabat menjawab, ya kalau begitu yang paling hebat ya imannya para sahabat. Kata Rasulullah, bukan. Para sahabat iman itu ya pantas, karena setiap nabi, rasul mendapatkan wahyu dari Allah langsung disampaikan kepada para sahabat. Lah kalau sahabat yang langsung disampaikan wahyu dari Allah itu lewat para rasul kok enggak iman, itu namanya kebacut das celurut. Halo, aku ki didengerin apa enggak sih? Ayo, siapa iman yang paling hebat? Para sahabat waktu itu menjawab, katok. Udah, kami nyerah ya Rasulullah, kami nggak tahu siapa imannya yang paling hebat. Nabi kemudian menjelaskan, walakin ajabul khalqi imanan qaumun yaji'una min ba'di yu'minuna bi wa lam yaruni ulaika ikhwani al-hadits kama qala. Ora ngerti ya wis. Salahe ra gelem ngrungokno kok. Akan tetapi sesungguhnya yang paling hebat imannya itu adalah kaum generasi yang datang setelah aku. Mereka tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah bertemu aku, nggak pernah melihat aku,
tapi mereka mau beriman kepadaku, mereka mencintai aku, mereka melaksanakan ajaran-ajaranku, mereka menjalankan sunnah-sunnahku. Merekalah imannya orang-orang yang paling hebat, termasuk warga masyarakat Musirawas. Bahkan Nabi melanjutkan pernyataannya, ulaika ikhwani, mereka itu bukan hanya saya akui sebagai umatku, tapi mereka tak anggap dadi sedulurku. Jenengan-jenengan ki diaku dadi sedulure Kanjeng Nabi. Lah sekarang mari kita urut. Dunia ini yang imannya paling besar, paling banyak ya Indonesia. Karena jumlah penduduk muslim terbesar di dunia ini adalah Indonesia. Betul? Peziarah ke makam Rasulullah tiap tahun paling banyak juga dari negara. Yang semangat dong, zaman ke wong Indonesia apa wong Afrika kok. Jumlah jamaah umroh, jumlah jamaah haji paling banyak juga dari negara. Maka kita wajib bangga menjadi warga muslim muslimah Indonesia. Majelis-majelis taklim, pengajian-pengajian, majelis-majelis sholawat, majelis-majelis zikir, itu di dunia ini yang paling banyak juga di. Emang benar. Sehingga banyak tokoh-tokoh besar muslim dunia, termasuk beliau Syekh Hisham Kabbani, ulama besar Amerika Serikat, itu menyatakan di dunia ini tempat yang paling aku sukai ada dua. Satu, Makkah, Madinah, karena di sana ada Ka'bah, di sana ada Rasulullah. Tempat yang kedua yang paling aku suka di dunia ini adalah Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia bertebaran majelis-majelis ilmu, tabligh-tabligh akbar, pengajian-pengajian, majelis-majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat, dan itu memang benar. Indonesia ini luar biasa. Di mana-mana ngaji, di jantung kota ngaji, di alun-alun ngaji, di gang-gang perkotaan ngaji, di pelosok-pelosok desa ngaji, di tengah hutan ngaji, di puncak gunung ngaji. Saya bisa bilang begitu karena wilayah Indonesia ini hampir semuanya sudah pernah saya parani. Sama numek kae malah aku keliru kabeh. Pokok semua sudah pernah saya sabah. Wis tahu tak sobo. 33 provinsi, yang belum saya tinggal 2 provinsi. Isine yo ngaji dan ngaji. Bukan hanya di dalam negeri, sampai ke luar negeri orang Indonesia itu juga ngaji. Saya kalau lagi diundang ceramah ke Korea, Jepang, Hong Kong, Taiwan, Singapura, kowe modelnya kok kaya orang ngandel. Itu Anda pikir saya ngaji sama orang-orang Korea, sama orang-orang Hong Kong, Taiwan. Ya aku yo gak iso bahasane, bro. Aku di sana ngaji itu ya ketemu dengan orang-orang jemburis-jemburis ini ki. Ya saudara-saudara kita warga negara Republik Indonesia yang kerja di luar negeri, sampai di luar negeri pun masih bikin acara pengajian. Yang sudah tinggal di luar negeri, begitu saya berdiri sontak ibu-ibu sorak tepuk tangan gemuruh. Ini bukti bapak-bapak bahwa
Ibu-ibu itu lebih seneng yang berdiri. Maka bapak kalau kepengen lebih disenangi dan dicintai ibu-ibu harus kuat berdirinya. Wis nang luar negeri niku lho isek gawe acara ngaji. Bro tolong operator ekonya dikurangi. Yang penting suaranya cetak. Sing penting cetha. Ekone dikurangi, volumene diangkat titik. Insyaallah ndak jebol salon. Wong son nelek kok eman banget. Allahumma sholli ala Muhammad. Bertebarannya majelis-majelis ilmu, bertebarannya ngaji di Indonesia ini diibaratkan seperti bintang gemintang yang mengelilingi rembulan. Rembulannya siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah pernah menyatakan, aku adalah pantulan cahaya matahari. Jika engkau silau memandang matahari, maka pandanglah aku agar mata hatimu tidak silau, karena aku adalah rembulan. Akunya aku Kanjeng Nabi, dudu aku Anwar Zahid. Jadi Rasulullah itu rembulannya. Jenengan-jenengan yang hadir di sini adalah bintang gemintang yang mengelilinginya, walaupun burek-burek. Sapa ngomong ngenyek? Sing rumangsa dinyek, atinya sakit, mumpung durung minggato. Soale iki engko saya mburi saya lara. Tambah mburi tambah loro. Ngaji bareng Anwar Zahid ndak boleh loro ati, ndak boleh mangkelan. Timbangane mangkelan, atukan minggato. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah sumbernya keimanan dan sumbernya ngaji itu ya di pesantren. Pesantren sebagai penerus estafet perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rungokke to. Dalam rangka i'la'i kalimatillah allati hiyal ulya. Yang diyakini di Indonesia ini ya faham ahlus sunnah wal jamaah. Kita kalau ingin jadi orang yang benar itu harus mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Bapak Ibu saudaraku jamaah sekalian, Rasulullah itu sarana bagi kita agar kita mendapatkan cintanya Allah, agar kita mendapatkan ampunannya Gusti, tersirat dalam pesan suci Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya sabar wong pancen sone ngene iki wis paling enak. Ayat ini mengisyaratkan jika kita ingin mendapatkan cintanya Allah dan jika kita ingin agar dosa-dosa kita diampuni Allah, mutlak yang harus kita lakukan adalah mengikuti Rasulullah, manut Kanjeng Nabi, nderek tindak lampai Kanjeng
ngelakoni sunah-sunahe Kanjeng. Asal kita mau mencintai Nabi, mengikuti Kanjeng Nabi, pasti Allah mencintai kita. Alhamdulillah. Tapi kalau kita mengingkari Kanjeng Nabi, kalau kita menentang Kanjeng Nabi, yang kita dapat adalah murka dan laknat Allah. Na'udzubillah min. Gambaran sederhananya seperti ini. Ibu-ibu dan mbak-mbak yang ayu-ayu, misalnya ibu, Anda kepingin disayang mertua, kepingin dicintai mertua, itu ndak harus kok tiap hari kasih duit ke mertua, kasih buah, kasih oleh-oleh macam-macam, ndak harus seperti itu. Ada cara yang lebih mudah dan praktis agar ibu disayangi mertua. Bagaimana? Gampang, Bu. Itu loh, Bu, anaknya mertuamu yang menjadi suamimu, yang sering mengeloni dirimu, layani dengan pelayanan terbaik, ladenono sing apik. Asal suamimu, anak mertuamu itu jenengan ladeni dengan baik, otomatis mertuamu jatuh hati kepadamu, cinta dan sayang kepadamu. Menantuku pinter banget kamu, aku sayang sama kamu, aku seneng punya menantu kamu, anakku kau layani dengan baik, anakku bahagia hidupnya. Buktinya sekarang tubuhnya makin gemuk.